Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 22095 dari kelas B, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Haemophilus somnus. Adapun pokok bahasan dari video kali ini yaitu yang pertama, ada pendahuluan yang berisi latar belakang. Yang kedua, pembahasan yang berisi pengertian, klasifikasi, tanda-tanda klinis, episodiologi dan penularan, serta pencegahan dan pengendalian. Kemudian yang ketiga, ada penutup yang berisi kesimpulan. Nah, sebelum masuk ke dalam latar belakang, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai studi kasus yang dimana ditemukannya sapi yang menunjukkan gejala klinis seperti demam, gangguan pernafasan, peradangan pada bagian mata, dan terdapat juga gangguan pada reproduksinya yaitu abortus. Nah, dari gejala yang ditimbulkan menunjukkan bahwa sapi tersebut menderita penyakit Haemophilus somnus. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai studi kasus ini, diperlukan pemahaman mengenai Haemophilus somnus agar bisa mengetahui lebih dalam baik cara pengobatannya maupun cara pencegahannya. Kemudian latar belakang. Pada tahun 1960, Kemendi dan kawan-kawan mengidentifikasi suatu organisme yang mirip dengan Haemophilus sebagai agen penyebab infeksi meningoencephalitis pada sapi di tempat pemberian pakan yang kemudian dinamai dengan Haemophilus somnus. Nah, Haemophilus somnus ini merupakan bakteri gram negatif dan patogen oportunistik yang dicurigai sebagai agen etiologi dan penyakit tambahan pada sapi, yaitu dalam sistem pernafasan bagian atas, preputium, dan vagina secara klinis. Haemophilus somnus ini telah digambarkan sebagai agen etiologi dari berbagai penyakit pada sapi dan domba. Nah, diantaranya meningoencephalitis trombotik atau TME, kemudian pneumonia, septikemia, mastitis, artritis, miokarditis, dan penyakit reproduksi. Haemophilus somnus juga dapat ditemukan dalam prepuces dan air mani di saluran genital wanita dan saluran pernafasan atas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Haemophilus somnus ini, pada PPT ini akan membahas beberapa hal, yaitu mulai dari pengertian, klasifikasi, tanda-tanda klinis, episodiologi dan penularan, serta pencegahan dan pengendalian. Histopilus somni atau H. somni, sebelumnya yang dikenal sebagai Haemophilus somnus, adalah bakteri gram negatif non-enkapsulasi pada sapi. Paling sering menginfeksi sapi tempat pemberian pakannya. Penyakit ini merupakan patogen utama penyakit pernapasan sapi atau BRD kompleks. H. somni merupakan patogen oportunistik. Ini memecah yaitu membran mukosa, lapisan pelindung organ, kemampuan untuk melindungi dan memberikan kekebalan pada organ atau sistem organ. Stres akibat penyapihan, transportasi atau cuaca buruk, serta faktor-faktor lain dapat semakin membahayakan kemampuan hewan untuk melawan infeksi, sehingga menyebabkan berbagai kondisi neurologis, jantung dan pernafasan, termasuk pneumonia dan radang selaput, dada, kemudian keracunan darah, meningoencephalitis trombotik atau TME, miokarditis, tenosinovitis, dan polisinovitis. Adapun klasifikasi dari Haemophilus somnus ini termasuk dalam domain bakteri, kemudian masuk dalam filum Protobacteria, masuk dalam kelas Gamma Probacteria, ordo Pasteurellales, famili Pasteurellacea, genus Haemophilus, dan spesies Haemophilus somnus. Apa sih tanda-tanda klinis yang ditimbulkan dari Haemophilus somnus? Nah, tanda-tanda klinisnya itu dapat berupa gejala neurologis yang dapat didahului dengan batuk kering dan keras selama 1-2 minggu. Tanda-tanda neurologis lainnya itu seperti depresi, ataksia, terjatuh, defisit proprioseptif,
yang secara sadar. Kemudian tanda-tanda lain juga seperti kepala miring akibat otitis interna dan otitis media, opisotonus dan kejang dapat terlihat saat batang otak terpengaruh. Kemudian demam tinggi, morbilitas ekstrim, dan kematian dalam waktu 36 juga dapat terjadi. Infeksi saluran pernafasan biasanya merupakan bagian dari kompleks dari virus bovine rhinotracheitis yang menular, virus sincitial pernafasan sapi, virus diare, virus sapi, parainfluenza 3, Mycoplasma, Pasteurella, dan Sinergisme di antara keduanya berkontribusi pada tanda-tanda kompleks penyakit pernafasan sapi yang terjadi. Nah, aborsi, vulvitis, vaginitis, endometritis, palensititis, dan gagal hamil merupakan manifesti penyakit saluran reproduksi. Dalam semua kasus, infeksi tanpa gejala juga dapat terjadi. Kemudian untuk diagnosis berdasarkan temuan kultur sulit dilakukan karena Haemophilus somni ini merupakan bagian dari flora normal nasofaring. Sampel serumnya berpasangan direkomendasikan. Kemudian filter tunggal pada beberapa hewan tampaknya tinggi karena kekebalannya pasif, kemudian vaksinasi sebelumnya juga atau paparan sebelumnya. Nah, dalam kasus aborsi, penyebab lain harus disingkirkan dari pertimbangan. Selanjutnya yaitu episodiologi dan penularan. Karena organisme ini dianggap sebagai bagian dari flora normal sapi dan dapat diisolasi dari berbagai jaringan, perbedaan antara flora normal dan status pembawa kronis tidak jelas. Wabah ini dikaitkan dengan sapi muda di tempat pemberian pakan di Amerika Serikat bagian barat, namun tekanan perjalanan dan koinfeksi dengan patogen pernafasan lainnya juga terlibat dalam beberapa kasus. Sapi dewasa juga terkena dampaknya. Kemudian vaksinasi terhadap virus patogen pernafasan dapat meningkatkan kerentanan penularannya melalui sekret saluran pernafasan dan genital organisme yang tidak bertahan di lingkungan. Kemudian adapun pencegahan dan pengendalian yang dapat dilakukan untuk menghindari Haemophilus somnus. Hewan yang mengalami stres atau hewan yang terpapar oleh pembawa virus dapat diobati secara profilaksis dengan tetrasiklin yang diberi secara parental atau oral dalam kasus pakan atau air. Poliartritis stadium akhir resisten terhadap terapi antibiotik karena kegagalan antibiotik mencapai tempat infeksi. Merencanakan program vaksinasi dengan hati-hati akan mengurangi kemungkinan terjadinya wabah. Misalnya menghindari vaksinasi hewan untuk rhinotracheitis sapi menular dan diare akibat virus sapi selama masa stres pada ternak adalah hal yang sangat bermanfaat. Bakteri sel utuh yang telah dimatikan tersedia secara komersial. Ini telah terbukti efektif dalam mengendalikan gejala penyakit pernafasan. Kemudian pengendalian aspek klinis lain dari penyakit Haemophilus somnus adalah bakteri ini belum dijelaskan dengan baik. Kemudian untuk perawatannya cepat pada tanda-tanda pertama penyakit neurologis penting dalam suatu wabah. Haemophilus somnus rentan terhadap beberapa antibiotika seperti oxytetracycline dan penicillin. Dan antibiotik ini juga sering digunakan secara berurutan hingga ternak pulih. Sebagai kesimpulan dari PPT yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dapat disimpulkan Haemophilus somnus yang dikenal juga sebagai Histopilus somnus merupakan bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan berbagai gejala pada hewan ternak, terutama pada sapi. Bakteri ini dapat menimbulkan berbagai gejala klinis seperti demam, gangguan pernafasan, konjungtivis, artritis, meningitis, dan gangguan reproduksi, termasuk abortus dan infertilitas. Penularan terutama terjadi melalui kontak langsung antara hewan yang terinfeksi dengan hewan lainnya melalui cairan tubuh atau percikan air liurnya. Kondisi sanitasi yang baik dan praktik kebersihan yang tepat sangat penting dalam mencegah penularan infeksi.
Untuk sumber telah saya cantumkan pada PPT saya, bisa kalian lihat pada di samping. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.